Oke, halo, selamat datang di Justin Podcast. Selamat datang para calon-calon pengantin. Selamat menyaksikan video Justin Podcast yang pertama. Tapi walaupun pertama, Justin bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran mengenai persiapan pernikahan dan mengenai semua pertanyaan-pertanyaan yang sempat kemarin di-up di IG-nya Justin Wedding, Justin_wedding ya. Jangan lupa di-follow Instagramnya. Baik, sebelum saya menjawab, nah saya akan menjelaskan dulu, memperkenalkan diri saya dulu. Saya Justin, pemilik dari wedding organizer yang bertempat di Sumedang, tapi jarak jangkauan untuk pekerjaannya bisa di Bandung, di Majalengka, ya, selain di Sumedang juga. Nah, teman-teman, tentunya banyak teman-teman bertanya, sebenarnya pernikahan itu di mata Justin sendiri seperti apa sih? Nah, selama 5 tahun ini menyelenggarakan sebuah pernikahan ya, jadi kan ada naik turunnya. Waktu awal sekali saya memulai usaha wedding organizer ini, masih jauh dari pandemi. Tidak pernah terpikirkan sama saya bahwa akan ada pandemi pada saat saya melaksanakan persiapan pernikahan. Nah, jadi setelah saya lihat, ternyata pernikahan itu mau besar, mau cuman akad aja, mau intimate, mau pernikahan yang besar, mau royal wedding dan sebagainya, sebenarnya energi yang kita keluarkan itu sama ya. Jadi semuanya perlu persiapan, perlu energi, perlu tenaga, dan perlu ketulusan hati untuk mempersiapkannya. Jadi sebenarnya kalau ditanya, Teh Justin kayaknya ini mah acaranya cuman kecil aja, ya gampang lah gitu. Dan bagi saya ternyata pada saat melaksanakannya, tidak ada event atau tidak ada acara yang gitu aja, yang gitu doang. Semuanya pasti melibatkan, apalagi acara pernikahan yang dilibatkan adalah dua keluarga besar, kemudian melibatkan waktu, melibatkan biaya. Jadi tidak bisa dibilang gampang dan begitu aja. Walaupun kecil, tetap kita bagaimana caranya kita mempersatukan antara dua keluarga besar. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sangat harus semangat untuk menjalankannya, harus dibawa happy, harus dibawa positif untuk menjalankannya. Jadi bagaimana pendapat Teh Justin melihat sebuah pernikahan, mau kecil mau besar, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan hati, harus dilakukan dengan sepenuh hati, harus dilakukan dengan penuh dengan semangat, dan harus saling mau memberi dan memberikan yang terbaik, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua, Teh Uti, sebenarnya modal pertama yang harus dimiliki saat akan menikah itu apa? Nah, apa ya modal pertamanya? Yang pertama itu adalah mental, kemudian yang kedua adalah finansial, yang ketiga adalah persetujuan dari keluarga ya. Kenapa mental? Karena tadi saya bilang bahwa mempersiapkan pernikahan ini bukan tentang diri kita sendiri, bukan tentang pasangan kamu, bukan hanya tentang mamah kamu, bukan tentang hanya papa kamu juga, tapi ada calon mertuamu, ada uakmu, ada pamanmu, ada adikmu, dan semuanya yang harus kalian persatukan gitu ya. Mungkin kalian bertanya, apa urusannya sih, kan nikahan saya gitu ya, kenapa juga harus ada yang lain-lain ikut turut campur pada pernikahan kita? Nah, harus kita sadari, harus kita syukuri bahwa orang-orang di sekitaran kita itu adalah orang-orang yang menyayangi kita. Jadi kadang-kadang perhatian mereka dan kasih sayang mereka kepada kita pada saat mempersiapkan pernikahan itu akan seperti orang yang nyerewetin kita, padahal itu rasa sayang gitu ya. Jadi mental itu pertama dari intern sendiri juga harus disiapkan. Kita harus siap menerima masukan-masukan dari keluarga besar. Selain itu, perbedaan pendapat dari pasangan kita juga sama, nanti akan jadi masalah buat kita, dan kita harus siap menerima semua segala perbedaan tersebut gitu. Jadi mental yang pertama yang harus disiapkan. Jadi mental ini pun akan menjadi
modal buat kamu, buat para calon pengantin sekalian di sini untuk menjalankan rumah tangga ke depannya setelah acara pernikahan yang biasanya hanya berjalan sekitar 8 jam aja. Persiapannya berbulan-bulan, nikahnya resepsinya cuma 8 jam, tapi hidup pernikahannya, biduk rumah tangganya akan berjalan sepanjang masa, selama-lamanya sampai maut memisahkan. Jadi mental ini adalah yang paling nomor satu. Yang kedua, ada yang paling penting nomor dua adalah finansial ya. Untuk sebuah acara pernikahan seperti yang tadi saya sampaikan di pertanyaan yang pertama, bahwa pernikahan yang besar, pernikahan yang kecil tentu punya konsekuensi budget. Nah, budget ini memang sebenarnya adalah suatu hal yang paling penting yang bisa menjadi patokan akan seperti apa pernikahan kalian nantinya gitu. Jadi sebenarnya ya gimana dong, aku budgetnya kecil, ya nggak kenapa-napa gitu ya, masih juga tetap bisa melaksanakan pernikahan. Kamu bisa pilih vendor-vendor yang sesuai dengan budget kamu dan sesuai dengan konsep yang kamu bikin. Yang kecil, kalau seandainya dikonsep secara baik, dibicarakan secara baik dengan pasangan juga dengan keluarga dan yang lain-lainnya, pasti akan menjadi acara yang berkesan pula. Kemudian sekarang mentalnya udah siap nih, finansialnya udah siap. Yang ketiga apa nih? Ini adalah persetujuan dari keluarga ya. Tentunya kamu menikah tanpa restu kedua orang tua, tentunya itu akan menjadi masalah besar ya. Kemudian tidak ada restu juga mungkin dari keluarga besar, mungkin nggak terlalu masalah, tapi mungkin nanti pada saat persiapan acaranya mungkin juga akan mengalami sedikit ya permasalahan, tapi nggak kenapa-napa. Yang paling penting adalah persetujuan dari keluarga besar ya. Oke, kita next lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teh Yustin bisa nggak sih menikah dengan budget seadanya? Nah, tadi seperti yang tadi saya jawab di atas sudah sempat terjawab juga. Ya bisa banget, kenapa enggak ya? Karena tadi bukan tentang seberapa besarnya budget yang kamu keluarkan, tapi bagaimana kamu bisa menciptakan momen terindah dan bersejarah bagi kalian berdua nanti pada saat kalian mengikrarkan janji sehidup semati. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun dengan budgetnya kecil, kamu bisa bicarakan konsep pernikahan kamu walaupun dengan budget yang nggak terlalu besar, tapi bagaimana caranya pernikahan kamu itu menjadi bersejarah dan sangat berkesan bagi kamu berdua. Tentunya nanti selanjutnya mungkin akan berkesan bagi seluruh keluarga. Bagaimana cara membuat sebuah pernikahan menjadi sangat bersejarah dan menjadi berkesan? Tentunya banyak momen-momen yang memang harus diciptakan, yang nanti bisa dikondisikan dan bisa dibicarakan dengan pasangan kamu dan keluarga kamu gitu ya. Jadi bikin momen-momen akad nikahnya jadi udah mah sebenarnya kalau momen pernikahan kan udah sakral di sananya, nggak usah digimana-gimana juga kita biasanya ingin nangis. Tapi after acara pernikahan tersebut, akad nikahnya telah selesai, mungkin ada momen-momen lain yang bisa dilakukan sama kalian berdua. Nah, bagaimana nanti gimmick-gimmicknya nih untuk menciptakan sebuah pernikahan yang berkesan, terus meriah, terus memorable buat teman-teman, nanti akan saya bahas di podcast selanjutnya ya. Kemudian ada pertanyaan lain, bisa nggak sih mempersiapkan pernikahan hanya dalam 1 bulan? Nah, bisa banget, karena beberapa klien saya juga sebenarnya sempat ada yang dadakan banget. Misalnya, Teh Uti aduh nih mau nikah, loh kenapa kok tiba-tiba mau menikah 1 bulan ke depan gitu ya? Emangnya nggak pernah dibicarakan atau ada apa gitu ya? Enggak, karena ingin aja, karena memang keluarga udah siap dan ingin secepatnya. Udah gitu budgetnya juga udah siap gitu. Nah, yang pertama saya bilang bisa karena memang ternyata satu yang harus paling penting di situ adalah ya budgetnya sudah siap. Jadi kalau seandainya budgetnya udah siap, sebenarnya mau ngadain acara wedding 2 minggu lagi bahkan seminggu ke depan juga bisa-bisa aja gitu ya. Cuman mungkin kendalanya adalah undangannya, karena kalau mempersiapkan pernikahan itu yang lamanya itu adalah sebenarnya mempersiapkan
cetakan undangan, kemudian bikin souvenirnya. Tapi kalau misalnya bikin souvenirnya nggak mau terlalu kayak ada namanya, harus disablon lah segala macam, itu bisa-bisa aja. Undangan juga kalau sekarang kan lagi musimnya undangan online ya, undangan website, undangannya nggak terlalu banyak, itu sebenarnya bisa cepet-cepet aja gitu ya. Jadi mungkin nggak sih mempersiapkan pernikahan hanya dalam 1 bulan? Bisa, asal apa? Budgetnya ada gitu ya, gampang banget ya, tinggal hubungin kita aja, oke? Kemudian ada yang nanya nih, hal unik yang pernah terjadi saat pernikahan. Sebenarnya selama 5 tahun ini berkecimpung di bidang wedding organizer, sebenarnya banyak banget hal-hal unik yang terjadi. Di antaranya ya, antar sesama vendor biasanya kita banyak banget hal-hal yang kita, bukan unik sih sebenarnya ya, hal-hal yang nggak biasa terjadi gitu ya. Pertama misalnya tiba-tiba saya di cancel sama MC di 1 hari sebelum hari H misalnya. Kemudian kalau sekarang kan lagi musimnya pandemi kayak gini, dari COVID kayak begini, biasanya klien itu, apalagi kalau misalnya pas lagi musim-musimnya saat ini nih lagi Omicron kemarin, banyak banget pengantin-pengantin kita yang tiba-tiba sakit, besoknya acara malamnya masih diinfus gitu kan, gitu. Nah selain itu juga banyak ternyata di dalam pernikahan ini ternyata banyak banget hal-hal yang saya pelajari tentang bagaimana mempertahankan, gimana ya, dilema rumah tangga gitu ya. Jadi ada yang kadang-kadang ibunya sudah cerai, terus udah gitu ibunya sudah punya suami yang baru, kemudian bapaknya udah punya istri yang baru. Itu kadang-kadang juga bikin kita rada sedikit ya harus melihat banyak hal ya, bukan hanya, jadi yang kita lihatnya bukan cuman besan sama yang punya hajat aja, tapi sekarang ada hal lain yang harus kita pertimbangkan. Yang paling hal yang luar biasa terjadi adalah, pernah saya ceritain satu aja kali ya. Jadi orang tuanya sudah bercerai, bapaknya sudah punya istri lagi, kemudian untuk mengundang ayahnya menjadi wali aja saya harus ngejar-ngejar bapaknya gitu ya. Akhirnya pas hari H saya harus mengkonfirmasi kehadirannya, hari H loh ya, acara akad jam 8 pagi, jam 7 pagi saya cari-cari bapaknya, WO loh, cari-cari bapaknya, luar biasa kan ya. Cari-cari bapaknya, ternyata pas saya cari bapaknya masih belum siap apa-apa dan masih nanya gini sama saya, emang jadi ya acaranya? Wow, luar biasa, padahal itu anak kandungnya mau menikah, luar biasa. Jadi tadi kenapa persetujuan keluarga itu sangat penting ya. Ya ini tadi sebenarnya sudah mempersetujui anaknya menikah, tapi ada hal-hal yang lain yang bikin apa namanya, yang ya membuat ayahnya mungkin akhirnya jadi hatinya nggak lapang gitu untuk menikahkan ya, luar biasa ya. Jadi padahal acaranya tinggal 1 jam lagi. Ada satu lagi nih, 1 minggu sebelum acara tiba-tiba klien perempuannya mau membatalkan karena apa? Ternyata ketahuan selingkuh perempuannya, terus acaranya mau batal seminggu kemudian, tapi akhirnya 2 hari sebelum hari H kita akhirnya melaksanakan pernikahan tersebut karena ternyata laki-lakinya mau menerima semua dan mau memaafkan dan menerima semua kesalahan dari perempuannya, dan ya udahlah ya, kita lupakan dan ayo melangkah ke depan. Luar biasa kan ya? Ya begitu teman-teman. Jadi sepertinya pertanyaannya saya cukupkan sekian dulu pembahasan tentang pernikahannya. Nanti akan kita bahas lagi untuk podcast yang selanjutnya. Nanti saya akan mengundang beberapa pengantin-pengantin yang punya pengalaman menarik bersama dengan saya dan berbagi cerita bagaimana tentang mempersiapkan pernikahannya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan juga nanti kedepannya dari podcast Justin ini akan bermanfaat buat catin-catin semuanya. Oke?
Jangan lupa untuk tonton terus Justin podcastnya di Justin Wedding ya untuk di YouTube-nya. Jangan lupa subscribe, share, dan like juga komen ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.